Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novelin Permanda dengan NIM 2110501008 dari kelas 2151A KPI 2021. Di sini saya akan menyelesaikan UTS Perencanaan Komunikasi dengan menganalisis 4 presiden dalam perencanaan komunikasi saat menyampaikan kebijakan. Silakan disimak. 4 presiden yang akan saya analisis perencanaan komunikasinya dalam menyampaikan kebijakan. Yang pertama ada Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa kepresidenannya, kebijakan yang menjadi kontroversi di masyarakat yaitu kebijakan sistem outsourcing yang berawal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi mengatur keberadaan perusahaan tenaga kerja di mana penyedia tenaga kerja legal wajib melaksanakan hak pekerja dan diatur bahwa hanya pekerjaan yang mendukung yang dapat dilakukan melalui outsourcing. Namun, kebijakan ini ditentang oleh buruh karena dianggap tidak menjamin kesejahteraan buruh dan karena mereka tidak menerima tunjangan kerja seperti pekerja biasa dan jam kerjanya tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak kerjanya. Nah, dari kebijakan yang dikeluarkan Megawati ini, dapat kita analisis bahwasanya Megawati tidak memiliki perencanaan komunikasi karena suatu kebijakan yang dikeluarkan seharusnya ditujukan untuk rakyat. Tetapi kebijakan yang dikeluarkan malah menimbulkan kontroversi terhadap masyarakat, di mana tidak adanya keadilan bagi pekerja buruh yang berpenghasilan tidak tetap jika dibandingkan dengan pekerja tetap. Oleh karena itu, Presiden Megawati Soekarno Putri tidak memiliki perencanaan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan ini. Kemudian, presiden yang kedua yaitu Presiden Soeharto. Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang otoriter. Hal itu dapat kita buktikan dari keputusan mutlaknya dalam membentuk kebijakan Dwifungsi ABRI. Soeharto memberikan kesempatan kepada para militer untuk berperan dalam bidang politik di samping perannya sebagai alat pertahanan negara. Nah, sangat jelas dalam menyampaikan kebijakan, Soeharto tidak memiliki perencanaan komunikasi karena kebijakan merupakan aturan yang dibuat untuk kesejahteraan rakyat agar kebijakan yang dibuat dapat terjalan dan menimbulkan kepercayaan pada rakyat. Tetapi, kebijakan yang dilakukan Soeharto malah ditentang rakyat sendiri karena seorang ABRI harus berfokus bekerja dan mempertahankan negara saja. Jika didifungsikan, maka akan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dalam mempertahankan negara. Selanjutnya, presiden yang ketiga, yaitu Presiden Joko Widodo. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal sempat memicu kontroversi lantaran mengandung aturan soal minuman keras atau miras. Peraturan presiden itu populer disebut sebagai Perpres Miras yang memuat aturan soal investasi miras. Nah, dari kebijakan itu dapat kita analisis bahwasannya Joko Widodo tidak memiliki perencanaan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan yang dikeluarkan karena dalam kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk untuk negara jika suatu minuman keras malah dijadikan bahan untuk investasi. Para MUI juga tidak setuju karena tidak sesuai dengan aturan Islam. Oleh karena itu, seharusnya sebelum menyampaikan kebijakan, Joko Widodo harus memiliki perencanaan komunikasi sesuai dengan kebijakan yang benar yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan malah merugikan rakyat. Dan yang keempat, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadi kontroversi bagi masyarakat adalah usul agar pencabutan TAP MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme di Indonesia itu dicabut. Nah, tentu hal ini menjadi kontroversi karena sudah jelas bahwasannya PKI sangat membahayakan negara tercinta ini. Kemudian, dari kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur ini dapat kita analisis bahwasannya Gus Dur sangat jelas tidak memiliki perencanaan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan karena kebijakan yang dikeluarkan tidak disetujui oleh rakyat apalagi mengenai penghapusan TAP MPR mengenai PKI. Maka, apabila benar kebijakan tersebut terjadi, maka negara benar dalam kebahayaan.
Suatu kebijakan yang dikeluarkan harusnya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat akan percaya dengan kebijakan yang dikeluarkan jika sesuai dengan yang dibutuhkan rakyat. Oleh karena itu, dalam menyampaikan kebijakan ini, Gus Dur tidak memiliki perencanaan komunikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.